Di masa kejayaannya, negeri Alas berdiri megah dengan istana berarsitektur Aceh yang anggun, dikelilingi taman tropis dan cahaya keemasan pagi. Negeri itu makmur, tapi di dalam istana sang raja dan permaisuri menyimpan harapan yang belum terwujud, seorang anak. Mereka bersimpuh dalam kamar doa, berselimut sunyi dan cahaya lampu minyak, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keturunan. Dan doa itu pun dijawab. Amat muda lahir dalam suasana haru. Sang permaisuri menggendong bayinya dengan mata berkaca. Disaksikan para inang di kamar istana yang hangat oleh cahaya pagi. Tapi tak lama, kabar duka menyusul. Sang raja wafat. Dalam suasana berkabung, jenazah diusung di atas kereta emas. Sang permaisuri menangis dalam diam, memeluk bayi amat muda yang belum mengerti arti kehilangan. Sementara itu, di balik bayang singgasana, raja muda menyimpan niat licik untuk merebut kekuasaan. Tak lama, sang permaisuri dan amat muda diusir dari istana. Mereka menatap istana untuk terakhir kalinya sebelum menghilang dalam kabut hutan. Di tengah rimba, mereka membangun hidup baru. Sang ibu kini berpakaian sederhana mengajarkan anaknya memancing dan bertahan hidup. Waktu berjalan, amat muda tumbuh menjadi remaja tangguh, berani, kuat dan penuh tekad ditempa langsung oleh alam. Suatu pagi mereka menjual ikan ke desa. Kehadiran mereka menarik perhatian penduduk. Keramahan sang ibu dan karisma amat muda sulit untuk diabaikan. Tapi kejutan terjadi ketika seorang saudagar menemukan telur emas dalam seekor ikan. Amat muda dan ibunya terpaku. Mereka tak tahu telur itu adalah awal dari kisah besar yang menanti. Namun kabar tentang kekayaan amat muda sampai ke telinga raja muda. Sorot matanya menyimpan iri dan dendam. Tak lama, prajurit kerajaan menunggang kuda membawa surat perintah. Di beranda rumah panggung, amat muda membaca gulungan perintah itu. Wajahnya tegang, sementara sang ibu berdiri di belakang, matanya mulai berkaca. Tak mampu menahan, sang ibu memeluknya erat, menangis dalam diam. Matahari sore menyusup melalui celah dinding, menyinari momen perpisahan itu. Senja menyelimuti desa saat amat muda melangkah pergi. Di belakang, ibunya hanya berdiri diam, menatap kepergian sang pemuda menuju takdirnya. Di balai rung megah penuh ukiran Aceh, amat muda berlutut di hadapan raja muda. Menatap dingin dari singgasananya, dengan senyum licik, ia menyerahkan gulungan bermeterai kerajaan. Tugas untuk mencari kelapa gading di Pulau Ajaib, misi yang terdengar mustahil. Tanpa ragu, amat muda melangkah keluar dari istana. Di sebuah pantai sunyi, amat muda menyiapkan perahu kecil. Ia mengikat layar bambu dan menata perbekalan. Langit terbuka lebar, laut berkilau tenang. Saat matahari tenggelam, ia berlayar, sempat menoleh pada ibunya yang melambaikan tangan dari kejauhan. Namun badai menghadang, ombak mengamuk, angin menggila. Di tengah kekacauan laut, amat muda bertahan, mencengkeram erat perahunya, tak goyah meski diterpa alam. Saat fajar berkabut datang, muncul makhluk bercahaya menyerupai belut si lenggam rajin, pertanda bahawa ia mulai memasuki alam gaib. Kemudian, lautan menjadi tenang. Dari dalam muncul seekor buaya putih raksasa, Raja Buaya, dengan mahkota emas. Tanpa bicara, ia menuntun amat muda melewati jalan bercahaya di atas laut. Di kejauhan, tampak Pulau Ajaib, mengambang dalam kabut dan cahaya surgawi. Amat muda tiba dan menjejak pasir halus, terpesona oleh keheningan magis pulau itu. Dalam kesunyian hutan pulau yang tak dikenal, amat muda melangkah hati-hati di antara tumbuhan dan pepohonan. Suara hutan menggema samar, mengisi suasana magis nan tegang. Tiba-tiba, dari balik semak, seekor ular raksasa muncul dan menghalangi jalannya. Kulitnya bersisik hitam pekat. Saat ketegangan memuncak, langit terbelah. Seekor naga berwarna hijau turun perlahan, matanya menyimpan kebijaksanaan. Amat muda segera menjatuhkan senjatanya dan berlutut.
penuh hormat. Sang naga menatapnya dalam-dalam dan berbicara dalam bahasa kuno. Dengan suara mantap dan mata jujur, Amat Muda menjawab, "Ujian telah dilalui. Hutan pun terbuka dengan sendirinya, membentuk jalan lurus menuju pohon suci, pohon kelapa gading. Di hadapannya berdiri pohon agung dengan kulit seperti perak dan buah kelapa yang bersinar keemasan. Saat ia hendak memetiknya, dan suara wanita bergema di udara. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku." Lalu, perlahan, Putri Niwer Gading turun dari langit, anggun dalam balutan hijau dan emas. Rambut hitam panjangnya melayang, wajahnya memancarkan kemuliaan. Di bawah cahaya pohon suci, mereka berdiri saling menatap. Ia tenang dan bijak, Amat Muda terpukau namun hormat. Mereka saling mengenal, bukan lewat kata, tapi takdir. Akhirnya, di jantung hutan yang tersihir, mereka menikah dalam upacara suci. Roh-roh alam hadir menyaksikan, kelopak bunga berjatuhan dari langit, dan cahaya sakral membungkus segalanya. Dua jiwa dipersatukan oleh takdir, cinta, dan keajaiban pulau ajaib. Fajar mereka di ufuk timur. Di atas lautan yang tenang, Amat Muda dan Putri Niwer Gading berdiri di atas perahu. Kain hijau keemasan sang putri berkibar lembut diterpa angin. Cahaya pagi memantul di ombak kecil, menyelimuti mereka dalam aura suci. Di negeri alas, rakyat berbondong ke pantai. Wajah-wajah terkejut dan penuh haru menyambut pasangan agung itu. Langit cerah, burung-burung berterbangan tinggi. Alam pun seolah bersyukur. Namun di dalam istana, Raja Muda murka. Cawan emas diremukkan di tangannya, iri membakar mata. Ketika Amat Muda menghadap, tuduhan palsu dilontarkan. Tantangan duel dilayangkan. Di arena terbuka, rakyat bersorak menyaksikan. Langit mendung, angin sunyi. Mereka bertarung, amarah melawan ketenangan, kelicikan melawan ketangkasan. Akhirnya, Raja Muda tumbang. Amat Muda tak menghabisinya, melainkan menunjukkan belas kasih. Rakyat bersorak. Langit pun cerah kembali. Hari itu, mereka dinobatkan sebagai raja dan ratu. Negeri alas pun berubah, makmur dan damai. Festival tahunan digelar, menari di bawah bintang. Kisah mereka dituturkan oleh para tetua, menghidupkan legenda. Di tepi danau, mereka duduk berdua mengenang perjalanan hidup. Dan ketika layar menutup, istana berdiri megah di bawah cahaya bulan. Di langit, satu bintang bersinar paling terang, karena legenda Amat Muda dan Putri Niwer Gading akan hidup selamanya di hati rakyat dan langit negeri alas.